Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini, marilah bersama kita berdoa. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan saat ini. Nyatakanlah hikmat-Mu bagi kami, sehingga kami mampu mengerti setiap maksud dan kehendak-Mu, agar supaya dengan firman kami memperbaiki diri, mengintrospeksi diri, dan mau hidup dalam kebenaran-kebenaran. Nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami Tuhan. Kami siap untuk memberlakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita saat ini adalah dari Injil Markus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Injil Markus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 15 tentang Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan suatu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini. Saudaraku, seorang bocah mengisi waktu luang dengan kegiatan mendaki gunung bersama ayahnya. Entah mengapa, tiba-tiba si bocah tersandung akar pohon dan jatuh. Aduh! Jeritannya memecah keheningan suasana pegunungan. Si bocah amat terkejut ketika mendengar suara di kejauhan menirukan teriakannya persis sama. Aduh! Dasar anak-anak, ia berteriak lagi, "Hei, siapa kamu?" Dan jawaban yang terdengar adalah, "Hei, siapa kamu?" Lantaran kesal mengetahui suaranya ditirukan, si anak berseru, "Pengecut, pengecut kamu." Lagi-lagi ia terkejut ketika suara dari sana membalasnya dengan kata yang serupa, "Pengecut, pengecut kamu." Akhirnya ia bertanya kepada sang ayah, apa sebenarnya yang terjadi. Dengan bijaksana sang ayah tersenyum, "Anakku, coba engkau dengarkan, coba engkau perhatikan." Dan sang ayah itu berkata dengan keras, "Saya kagum padamu." Suara di kejauhan menjawab,
saya kagum padamu. Sekali lagi sang ayah berteriak, kamu sang juara. Dan suara itu kembali menjawab, kamu sang juara. Sang bocah sangat keheranan. Meski demikian ia masih tetap belum bisa mengerti. Lalu sang ayah menjelaskan, suara itulah yang dinamakan dengan gema. Gema itu adalah pantulan dari apa yang kita ucapkan. Dan gema itu tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Apa yang kita katakan itu pula yang akan kita dengarkan kembali. Gema adalah sebuah kebenaran. Kebenaran memberikan umpan balik atas semua ucapan dan tindakanmu, nak. Jelas sang ayah. Dengan kata lain, kebenaran kita adalah sebuah pantulan atau bayangan atas tindakan kita. Tetapi saudaraku yang terkasih, dewasa ini kebenaran sebagai sebuah pantulan atau bayangan atas tindakan kita seringkali bukanlah sebuah kebenaran yang sejati. Karena ada kebenaran yang bersifat palsu. Kebenaran ini biasanya lahir dari sebuah kompromi manusia atas ketidakbenaran ataupun dosa yang dilakukan. Kebenaran lahir karena kepentingan-kepentingan sesaat dan sesat, sehingga ia membelenggu kebenaran yang sejati. Ini bukanlah kebenaran, tetapi lebih kepada pembenaran. Ingat saudara, pembenaran berbeda dengan kebenaran. Hal inilah yang bisa kita baca melalui narasi, cerita tentang bagaimana Yesus Kristus yang benar dibelenggu oleh imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama yang merasa diri benar dan membenarkan diri sebagai kelompok yang paling benar dan tidak mau atau tidak bisa menerima sebuah fakta kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar Mesias. Sebagai orang-orang yang berpengaruh, dihormati dan didengar oleh orang Yahudi, tentu mereka tidak rela jika popularitas mereka tergerus dengan kehadiran Yesus Kristus. Maka dengan berbagai upaya termasuk dengan membungkam kebenaran melalui belenggu yang terpasang di tangan Yesus, serta mencari cara untuk menyingkirkannya walaupun harus berkompromi untuk seolah-olah mereka mencintai penguasa Romawi, itu harus dilakukan demi satu tujuan, bahwa Yesus Kristus harus dilenyapkan. Ini tentu bisa kita lihat dalam teks ayat yang pertama bahwa mereka, yaitu pagi-pagi benar, eutus proi atau early in the morning, pagi-pagi benar, yakni sewaktu fajar baru menyingsing, segera setelah langit baru menjadi terang, pada saat itulah mereka membawa Yesus Kristus yang terbelenggu, desantes, having bound. Setelah mengikat itu, maka mereka membawa Yesus kepada Pilatus, sang penguasa Romawi yang memerintah daerah Yudea dan Samaria. Mereka yang merasa benar ini malah membelokkan kebenaran Yesus Kristus sang Mesias dengan tuduhan sebagai sang pemberontak. Dari pemberontak terhadap agama dengan klaim sebagai Mesias kepada pemberontakan terhadap kerajaan Romawi. Hal ini terlihat jelas dengan ungkapan Pilatus di ayat yang kedua. Engkaukah benar-benar sang raja Yahudi? Pertanyaan ini dijawab Yesus dengan suatu jawaban mengiyakan dengan gaya bahasa yang unik, berhikmat, namun memiliki kewibawaan. Engkau sendiri yang mengatakannya. Jawaban Yesus ini bukannya membuat Pilatus marah, malahan sebaliknya para imam-imam kepala yang kemudian mengajukan banyak tuduhan kepada Yesus di ayat yang ketiga. Sebaliknya, Pilatus sebenarnya ingin melepaskan Yesus dari serangan tuduhan para pemuka agama ini. Sehingga di ayat keempat Pilatus berkata, tidakkah engkau memberi jawab?
Karena ada begitu banyak tuduhan terhadap engkau, tuduhan terhadap Yesus. Dalam hal ini, Pilatus tidak mendapatkan jawaban dari Yesus dan membuat Pilatus merasa heran. Ayat yang keempat. Dan dari diamnya Yesus maka digunakan kesempatan ini untuk memuluskan keinginan dan kepentingan para pemuka agama untuk membunuh Yesus. Hal ini didukung oleh fakta bahwa Pilatus memberikan pilihan untuk membebaskan tahanan, penjahat pada setiap hari raya orang Yahudi. Yang merupakan suatu usaha agar kerajaan Romawi, orang Romawi mendapat tempat di hati orang Yahudi. Atau dengan kata lain, disenangi orang Yahudi. Kebiasaan itulah yang membawa Pilatus untuk membuat pilihan kepada orang Yahudi. Apakah hendak membebaskan Barabas ataukah Yesus? Ini kita bisa lihat dalam teks ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Pilihan ini tentu saja bagi Pilatus agar supaya orang Yahudi lebih memilih raja mereka yaitu Yesus daripada seorang pemberontak dan pembunuh yaitu Barabas. Tetapi jawaban yang diberikan orang banyak yang telah terhasut dengan kedengkian imam-imam kepala, ayat 10 dan ayat 11, adalah membebaskan Barabas dan menyalibkan Yesus. Di ayat yang ke-13. Sekali lagi kita melihat dalam teks ini bahwa sebenarnya ada upaya Pilatus untuk tidak menghukum Yesus. Karena ia tidak mendapati kesalahan dalam dirinya, dalam diri Yesus. Namun dalam ayat 14 dikatakan bahwa mereka makin keras berteriak. Orang-orang banyak ini makin keras berteriak, salibkanlah dia. Dan karena ia Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, maka akhirnya ia membebaskan Barabas. Dan Yesus kemudian disesah lalu disalibkan dalam ayat yang ke-15. Kita melihat di sini bahwa tekanan banyak orang, tekanan massa membuat Pilatus yang awalnya tahu Yesus tak bersalah, membalikkannya menjadikan Yesus sebagai orang terhukum. Diawali dengan disesah dan kemudian disalibkan. Betapa mudahnya kebenaran itu tertukar hanya untuk memuaskan hati atau memberi kepuasan, hikanon poiesai, kepada orang banyak yang salah daripada kepada Yesus yang benar, yang sayangnya hanya seorang diri saja. Saudaraku, dari narasi cerita ini maka kita diingatkan terus untuk melakukan kebenaran. Jangan membelenggunya. Karenanya inilah pesan bagi kita semua, agar kebenaran itu tetap dilakukan dalam hidup kita. Yakni pertama, untuk hidup benar, maka mulailah hari-hari hidup kita mencari Tuhan. Yaitu saat pagi-pagi benar, saat fajar baru mulai menyingsing, hidup kita bawa di hadapan Yesus. Kita mencari hadirat Tuhan, mencari kebenarannya lewat doa dan baca firman. Agar hidup kita diterangi dan dikuasai oleh kebenaran Tuhan. Dan dengan demikian akan membawa kita terus sadar, sehingga tidak merancang kejahatan dan tidak berbuat jahat bagi orang lain. Jangan sebaliknya, seperti para tua-tua, ahli-ahli Taurat dan mahkamah agama pada pagi-pagi benar malah membelenggu Yesus. Pagi-pagi benar telah merancang kejahatan bagi Yesus. Ingat, mulailah hari dengan merancang hal-hal yang benar, dengan mencari Tuhan. Bukan mulai hari dengan merancang kejahatan. Kedua, dari para tua-tua, ahli-ahli Taurat dan mahkamah agama, kita diingatkan jangan sampai ada iri hati yang membawa kedengkian bagi orang lain. Apalagi jika hal itu dilatar belakangi oleh persaingan dalam pekerjaan ataupun usaha yang kita lakukan.
keberhasilan dan kesuksesan orang lain dalam jalan kebenaran. Jangan membuat kita kemudian kehilangan akal sehat dan kemudian malah menggunakan orang lain, menghasut orang lain agar kemudian mencelakakan orang yang kita rasa sebagai lawan kita. Padahal belum tentu mereka yang kita anggap lawan itu memusuhi kita. Sekali lagi, belum tentu mereka yang kita anggap lawan itu memusuhi kita. Ingat, jangan menjadi kompor gas. Kalau kita boleh memadamkan api, jangan kita mengipas-ngipasi api agar tetap panas dan membara. Ketiga, belajar dari Pilatus. Jadilah orang yang memperjuangkan kebenaran, jangan membiasakan diri untuk berkompromi untuk sesuatu yang belum teruji kebenarannya. Dan lebih bahaya lagi kalau itu adalah kejahatan. Teruslah belajar. Walaupun ketika kita melakukan kebenaran seringkali kita dihadapkan dengan keadaan dan situasi yang membuat kita tertekan, bahkan ada dalam bahaya atau ancaman, jangan goyah. Dan jangan pernah mengorbankan kebenaran. Jangan sampai kita berkompromi dengan kesalahan dan dosa. Jangan takut. Sekalipun mungkin kita kehilangan kekuasaan, kehilangan popularitas, ataupun kehilangan nyawa untuk hidup benar, daripada kita mulai mencoba main aman supaya kita selamat. Jangan seperti Pilatus. Keempat, jangan bersikap seperti orang banyak yang terpengaruh hasutan tua-tua, ahli Taurat, mahkamah agama, dan akhirnya yang menyalibkan Yesus dan membebaskan Barabas. Padahal kita tahu bersama orang-orang yang sama ini pula lah yang mengeluhkan Yesus Kristus ketika memasuki Yerusalem dengan ungkapan Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi mereka pula lah yang kemudian berteriak dengan keras untuk menyalibkan Yesus. Mari belajar untuk mendengar dengan baik, kemudian mencari tahu dengan benar, agar supaya sikap dan tindakan kita akan memberikan dampak yang memberkati orang lain dan bukan akhirnya mematikan orang lain. Dan dengan demikian pula mengajarkan kita tidak pelin-pelan dalam setiap ucapan dan tindakan kita. Hari ini mengasihi, besok membenci, ataupun sebaliknya. Hal yang kelima, hal yang terakhir, jadilah seperti Yesus Kristus, yang walaupun sendiri tetap hidup benar, sekalipun berada di sekeliling orang yang tidak benar, dan kemudian membencinya. Bolkestein mengutip ungkapan Calvin yang mengatakan, anak Allah berdiri seperti seorang berdosa di hadapan anak manusia yang fana. Disitulah ia membiarkan dirinya dituduh dan dihukum, agar kita boleh menghadap Allah tanpa cacat celah. Kristus berdiam diri, sementara para imam mengancam dari segala pihak, supaya melalui sikap diamnya Yesus, manusia dibuka mulutnya. Saudara, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ia tetap tenang, tidak terpengaruh, bahkan tidak mempengaruhi orang lain untuk melawan mereka yang melakukan tindakan tidak adil. Menjawab sesuai dengan apa yang ditanya dan kemudian diam tenang, karena kebenaran mungkin dapat dibungkam, dikaburkan, dimatikan, tapi ia tidak dapat dikalahkan. Kebenaran akan selalu menang menurut waktunya, sekalipun ia dibelenggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman di saat ini. Jadikanlah kami
untuk terus mengingat segala pengorbanan kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Sehingga kami terus menerus hidup dalam kebenaran. Ini tidak dapat ditukar, tidak dapat dibayar dengan apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Kami mau terus mengasihi-Mu Tuhan, untuk terus hidup melakukan kebenaran-kebenaran. Terima kasih Bapa, bawa kami untuk terus hidup memberlakukan firman dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Amin.